Adapun makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan harus ditangani dengan baik dan benar agar bermanfaat. Nah, adapun prinsip yang menjadi perlunya sanitasi terhadap makanan dan minuman yaitu adanya pengetahuan sikap dan perilaku manusia dalam menaati azas kesehatan, kebersihan, dan keamanan dalam menangani makanan. Adapun proses pengolahan makanan seperti penerimaan bahan mentah, pencucian, peracikan, pemasakan, pengangkutan hingga penyajian akan kita bahas satu persatu pada materi ini. Dan proses pengolahan yang benar otomatis akan menghasilkan makanan yang bersih, sehat, aman, bermanfaat, dan juga tahan lama. Nah, pengusaha ataupun penanggung jawab dari industri pangan merupakan orang yang bertanggung jawab atas pengolahan makanan dan menguasai bidang usaha dan ilmu pengolahan makanan sehingga mampu memimpin serta mengarahkan penjamah makanan untuk dapat bekerja secara sehat dan melaksanakan prinsip HSMN. HSMN merupakan higienis sanitasi makanan dan minuman. Dan adapun higiene merupakan upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya, seperti cuci tangan, cuci piring, dan lain sebagainya. Sedangkan sanitasi merupakan usaha kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya, seperti menyediakan air bersih, lalu menyediakan tempat sampah, dan lain sebagainya. Sedangkan higienis sanitasi dan makanan minuman ini memerlukan beberapa pengendalian terhadap 4 faktor, yaitu yang pertama, tempat dan bangunannya, yang kedua, peralatan yang digunakan, yang ketiga, orang yang mengolahnya, dan yang terakhir adalah bahan makanan yang digunakan. Sedangkan secara pengertian, kontaminasi merupakan masuknya zat asing yang tidak dikehendaki ke dalam makanan. Dan dalam aspek higienis sanitasi makanan minuman, ada 4 macam jenis kontaminan yang dapat mencemari makanan, yaitu yang pertama, pencemar mikroba berupa bakteri hingga jamur. Yang kedua, pencemar fisik berupa rambut, debu, tanah, dan sebagainya. Yang ketiga, pencemar kimia berupa pupuk, pestisida, merkuri, arsen, kadmium, cyanida, dan sebagainya. Yang terakhir berupa pencemar radioaktif, yaitu berupa sinar alfa, gamma, dan sebagainya. Saya ambil jeda dulu sebentar ya, ada mahasiswa yang datang. Iya, Ibu.
Bisa ulang lagi ya. Ya, jadi beberapa cara terjadinya pencemaran. Keempat pencemaran tadi, yaitu yang pertama di secara langsung atau direct contamination, yaitu bahan pencemaran itu masuk ke dalam makanan secara langsung, seperti rambut saat kita mengolah makanan, atau zat pewarna kain atau zat pewarna tekstil. Lalu yang kedua, silang atau cross contamination, yaitu terjadinya secara tidak langsung akibat tidak tahu, misalnya makanan matang bersentuhan dengan makanan mentah atau piring kotor, atau misalnya tidak sengaja tersentuh sama tangan yang mencuci dan sebagainya. Yang ketiga, ulang atau recontamination, yaitu terjadi pada makanan yang telah dimasak sempurna, seperti nasi yang tercemar sama debu, atau lalat yang tidak dilindungi atau tidak ditutup, sehingga debu ataupun lalat ataupun salah-salah lainnya menempel pada makanan yang sudah dimasak. Nah, dampak-dampak gejala klinis yang dapat terjadi yaitu pertama keracunan. Jadi biasanya timbul gejala klinis atau penyakit atau gangguan kesehatan lainnya akibat mengkonsumsi makanan yang tidak higienis. Nah, terjadinya keracunan itu biasanya dikarenakan yang pertama, bahan makanan alami seperti adanya jamur pada bahan makanannya atau umbinya sudah beracun. Lalu yang kedua, infeksi mikroba seperti disentri, kolera. Lalu adanya racun atau toksin mikroba seperti aflatoksin. Lalu adanya zat kimia seperti dari pestisida saat di pertanian yang tidak bersih, lalu dikonsumsi. Lalu ada kandungannya merkuri, misalnya dia merupakan tanaman yang berada di wilayah atau ditanam pada daerah-daerah di pinggir-pinggir sungai misalnya. Nah, sungai itu biasanya digunakan misalnya untuk peti. Nah, itu biasanya tanahnya pun ataupun airnya itu akan mengandung logam berat seperti merkuri. Lalu ada timah hitam atau timbal. Lalu yang berikutnya itu karena adanya alergi. Biasanya orang-orang yang alergi dengan makan makanan laut seperti udang, seperti ini dan sebagainya. Lalu yang kedua itu peracunan. Nah, itu biasanya sengaja untuk tujuan negatif tertentu. Nah, kalau keracunan itu tidak sengaja, kalau peracunan itu berarti sengaja. Nah, itu biasanya karena adanya persaingan bisnis, atau sengaja ingin melakukan tindak kriminal pembunuhan, atau adanya indikasi ingin melakukan bunuh diri dengan cara meracuni diri sendiri. Lalu yang berikutnya adanya proses pembusukan, dan biasanya proses dekomposisi makanan, baik dia sebagian ataupun seluruhnya, menjadi keadaan yang tidak dikehendaki akibat dari pematangan alam, pencemaran, fermentasi, dan lain-lain. Nah, itu biasanya terjadi secara fisika akibat dari gangguan kekurangan air atau melayu, lalu adanya benturan, dan adanya serangga. Nah, contoh dari kekurangan air atau kelebihan air, itu contohnya misalnya kalau makanan kita letakkan begitu saja, langsung terkena air, lama-lama dia akan blenyek atau melayu. Lalu kalau misalnya kena benturan, itu biasanya dia akan bentukannya itu bisa hancur. Lalu kalau serangga itu berarti dia ada kontaminan yang dibawa oleh serangga tadi. Lalu kedua ada enzim, yaitu rusak karena dia terlalu matang. Nah, itu akan menyebabkan rusaknya enzim ataupun kandungan vitamin-vitamin yang ada pada makanan. Lalu yang berikutnya adanya mikroba, cendawan, yang dapat merusak komposisi makanan sehingga menjadi basi atau berubah warna dan juga berubah rasa. Lalu adanya pemalsuan. Nah, biasanya upaya perubahan tampilan makanan dengan cara menambah atau mengganti bahan makanan yang disengaja dengan tujuan meningkatkan tampilan makanan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan berdampak buruk bagi konsumen. Contohnya, zat pewarna kain, Rhodamin B, sunset yellow, dan latex. Lalu zat pemanis buatan seperti siklamat dan juga sakarin. Lalu bahan pengawet atau pengental seperti asam benzoat dan asam citrat. Lalu bahan pengganti seperti saus tomat, dan label yang keterangannya tidak sesuai dengan isi. Nah, itu contoh-contoh pemalsuan yang ada pada industri makanan dan juga minuman. Nah, kalau untuk zat pewarna itu biasanya umumnya pada bahan-bahan makanan seperti kerupuk yang ada berwarna-warni, atau bahan-bahan makanan biasanya umumnya yang kerupuk ya. Kerupuk yang contohnya itu kerupuk merah, makanya kenapa banyak orang yang sangat tidak terlalu sering mengkonsumsi kerupuk merah, karena beberapa ada temuan-temuan yang menemukan ternyata pewarna dari kerupuk merah tersebut merupakan menggunakan dari zat pewarna kain atau tekstil. Nah, penggunaan dari zat pewarna tekstil ini otomatis akan berbahaya bagi kesehatan manusia.
Nah, adapun perjalanan makanan ataupun rantai makanan adalah rangkaian perjalanan makanan sejak dari pembibitan, pertumbuhan, produksi bahan pangan, panen, penggudangan, pemasaran, pengolahan, sampai ke penyajiannya. Dan setiap titik itu berpotensi menjadi terjadi pencemaran sehingga perlu diperhatikan secara khusus. Contohnya adalah agar produk ternak itu baik, maka harus memperhatikan pakan dari ternaknya, lalu apalagi ya dari pupuk dari rumput-rumputan yang dikumpulkan. Nah, itu harus diperhatikan bersumber dari manakah rumput yang digunakan untuk pakan ternak, itu harus diperhatikan. Lalu kalau dari segi ikannya, dia berasal dari perairan, harus berasal dari perairan yang bebas polusi. Sama dengan dari pakan ternak tadi, itu rumput yang digunakan itu harus rumput yang tumbuh atau berkembang di daerah yang bukan merupakan tanah tercemar atau bebas dari polusi. Nah, adapun laju makanan adalah perjalanan makanan dalam rangkaian proses pengolahan makanan. Dan setiap tahap itu biasanya ditemukan titik krisis yang harus dikendalikan dengan baik. Adapun titik-titik yang harus dikendalikan menurut prinsip dari higienis sanitasi makanan minuman, yaitu yang pertama adanya penerimaan bahan, adanya pencucian bahan, lalu melakukan perendaman, peracikan, pemasakan, pewadahan, dan penyajian makanan. Jadi ada tujuh tahapan yang betul-betul harus diperhatikan dalam menerapkan prinsip higienis sanitasi makanan dan juga minuman. Dan bahan makanan itu biasanya dibagi dalam 3 golongan besar, yaitu bahan makanan mentah atau bahan makanan segar. Itu biasanya berupa makanan yang perlu pengolahan sebelum dihidangkan. Contohnya daging, beras, ubi, kentang, sayuran, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, makanan terolah atau pabrikan. Nah, itu biasanya makanan yang sudah dapat langsung dikonsumsi, tetapi digunakan untuk proses pengolahan makanan lebih lanjut. Nah, itu contohnya kayak tahu, kayak tempe, kecap, ikan kalengan, kornet, dan lain sebagainya. Dan berikutnya merupakan makanan siap santap, yaitu makanan yang langsung dimakan. Contohnya seperti nasi kremes, soto mie, bakso, ayam goreng, dan lain sebagainya. Adapun ciri bahan makanan yang baik yaitu contohnya pada makanan hewani, pada daging ternak itu dia biasanya warnanya mengkilat, cerah, tidak pucat, dan tidak bau busuk atau asam. Dan dia elastis, tidak lengket, tetapi terasa basah. Adapun sifat-sifat daging berbagai jenis ternak, itu kalau pada sapi berarti dia warna merahnya segar, seratnya halus, lemaknya lunak, dan juga berwarna kekuningan. Lalu kepada kambing itu warnanya merah jambu, seratnya halus, lemaknya keras, putih, warna lemaknya putih ya, langsung dia baunya itu khas. Lalu kalau pada kerbau, warna dagingnya itu merah tua, seratnya itu kasar, lemaknya keras, warna lemaknya itu kuning. Lalu unggas, pada unggas pada dagingnya warnanya putih kekuningan, lembek, tulangnya jelas, lalu lemaknya kekuningan. Pada ayam buras, itu biasanya dagingnya agak kering dan juga langsing, ototnya jelas, warnanya kekuningan. Lalu kalau pada ayam broiler, itu biasanya dagingnya lebih lunak dibandingkan ayam buras, langsung agak basah dan juga montok. Lalu dia lebih jelas pada kepala dan juga jenggernya. Lalu kalau pada ikan segar, itu warna kulitnya terang, cerah, tidak lebam. Sisiknya masih lekat, matanya melotot dan juga jernih. Dagingnya elastis, insangnya merah segar dan tidak bau, dan tidak terdapat lendir berlebihan. Lalu ikan itu tenggelam dalam air. Lalu prioritas dalam memilih ikan segar, itu ikan yang dijual dalam keadaan hidup. Lalu ikan segar biasanya disimpan pada suhu kurang dari 4 derajat Celcius. Kalau ikan beku kalau ikan beku itu biasanya yang telah mengalami proses pembersihan, dan ikan bersih yang dijual tanpa pendinginan. Jadi itu 4 prioritas dalam memilih ikan segar. Kalau ikan asin atau ikan kering itu biasanya cukup kering dan tidak busuk, dagingnya utuh dan bersih, bebas dari serangga, bebas dari bahan beracun atau pestisida, tidak dihinggapi lalat atau serangga lainnya. Nah, adapun cara dari mengolah ikan asin yaitu biasanya ikan asin itu teksturnya kuat,
kayak jambal, kakap hiu, itu direbus dalam air mendidih sampai garamnya larut, lalu cuci dengan air dingin sampai dia tidak ada rasa asinnya. Tiriskan lalu keringkan. Ikan asin siap dimasak sesuai dengan keinginan, baik digoreng, di sayur, atau di sambal. Nah, ikan yang sudah tawar tidak boleh disimpan terlalu lama karena cepat membusuk dan harus segera dimasak. Nah, ada pun bahaya kontaminasi pada ikan, yaitu Vibrio parahemolitikus itu pada ikan laut segar, lalu adanya histamin pada ikan laut tidak segar, tongkol, udang, tenggiri. Lalu adanya bakteri E. coli patogen pada ikan air tawar, terutama pada ikan-ikan yang mengkonsumsi tinja ya. Lalu yang terakhir, residu pestisida atau larva serangga seperti ulat pada ikan asin. Itu merupakan bahaya-bahaya kontaminasi pada ikan. Lalu telur, dia harus tampak bersih dan kuat, tidak pecah, retak, atau tidak bocor, tidak ada noda dan kotoran pada kulitnya. Ada lapisan tepung pada permukaan kulit, lalu kulitnya itu harus kering. Nah, kalau dikocok dia tidak kopior, kalau diteropong dia tidak terang dan bersih. Lalu yang terbaik adalah diambil langsung dari kandang tanpa perlakuan tambahan seperti dilap atau dibersihkan karena dia dapat juga membusuk. Lalu ada bahaya kontaminasi pada telur seperti salmonella pada kulit atau telur yang retak atau yang pecah. Adanya Staphylococcus pada telur yang tercemar tangan kotor. Lalu kalau pada susu segar, yang alami berarti yang langsung diambil dari puting susu sapi, kerbau, ataupun kambing, steril. Lalu dia pencemaran itu biasanya terjadi karena tangan pemerahnya tidak bersih atau tidak higienis. Lalu adanya infeksi kulit susu atau peralatan yang digunakan tidak higienis. Lalu kalau susu yang dipasteurisasi atau yang disterilisasi, nah kalau pasteurisasi berarti mengalami proses pemanasan susu secara berulang pada suhu 60 derajat Celcius. Lalu untuk membebaskan susu dari itu fungsinya untuk membebaskan susu dari kuman patogen sehingga susu tidak mengalami perubahan. Lalu kalau pada sterilisasi itu pemanasan susu dengan suhu 100 derajat atau lebih untuk memusnahkan semua jenis kuman patogen sehingga susu itu biasanya dia mengalami perubahan atau denaturasi atau pemecahan dan penggumpalan protein karena suhu yang begitu tinggi tadi. Itu bedanya antara pasteurisasi dengan sterilisasi. Adapun ciri-ciri suhu yang baik itu warnanya putih susu dan kental, tidak menggumpal, aromanya khas, tidak asam, tidak tenik atau tidak amis, beratnya itu lebih dari 1. Lalu kalau dituang dari gelas itu dia masih menempel di dinding gelasnya. Kalau dimasak dia akan berbentuk lapisan busa lemak atau foam. Lalu dia bebas dari kotoran fisik, entah itu darah, debu, bulu serangga, dan sebagainya. Adapun bahaya kontaminasi yang biasanya terjadi pada susu, yaitu adanya TB pada susu segar, maksudnya adanya tambahan tambahan bahan pada susu segar, jadi ada bahan-bahan tambahan yang digunakan pada susu segar. Lalu adanya Staphylococcus aureus, lalu ada yang pemalsuan dengan menggunakan santan. Itu bentuk-bentuk dari kontaminasi pada susu. Lalu kalau bahan makanan nabati, contohnya seperti buah-buahan, jadi dari segi keadaan fisik baik, jadi isinya itu penuh, kulitnya utuh, tidak kotor dan juga tidak rusak. Isinya masih terbungkus kulit dengan baik, warnanya sesuai dengan bawaannya atau asli dan tidak berbau busuk, dan tidak ada cairan lain selain getah terhadap lapisan pelindung alam. Lalu yang kedua, jenis sayuran, yaitu daun, buah, umbi dalam keadaan segar, utuh dan tidak layu, tidak ada bekas gigitan hewan, serangga dan manusia, bagian buahnya tidak ternoda atau berubah warna, dan bebas dari tanah dan kotoran lainnya. Lalu yang ketiga ada biji-bijian. Kalau biji-bijian itu harus kering, isinya penuh, tidak keriput, warna mengkilap, permukaannya baik, tidak ada noda, tidak berlubang, tidak tercium bau lain selain bau khas biji tersebut, tidak tumbuh kecambah atau tunas kecuali dikehendaki. Biji yang baik akan tenggelam dalam air. Lalu ada pun bahaya kontaminasi pada sayur, buah, dan juga roti.
yaitu Bacillus cereus pada biji-bijian, residu-residu pestisida pada sayuran dan juga buah-buahan, adanya telur cacing ascaris pada sayuran daun, lalu adanya serangga atau kutu pada biji kering. Lalu yang berikutnya tepung, biasanya kalau tepung itu butirannya kering, tidak boleh lembab atau basah, warna aslinya tidak berubah karena jamur atau kapang, tidak mengandung kutu atau serangga, dan masih dalam kemasan pabrik. Lalu kalau bumbu kering, dia kering, tidak dimakan oleh serangga, warnanya mengkilat dan berisi penuh, bebas dari kotoran dan debu. Adapun bahaya kontaminasi pada tepung dan juga bumbu kering itu biasanya debu dan kotoran, bahan pewarna tekstil, serangga atau kutu, dan yang terakhir adalah bakteri coliform. Lalu sayuran berlapis, nah contohnya seperti bawang, kol, sawi, jagung muda, bunga tebu. Nah itu lapisan luarnya harus menempel dengan baik dan bersih, bagian dalamnya masih tertutup. Adapun bahaya kontaminasinya yaitu adanya residu pestisida akibat dari kegiatan pertanian, lalu adanya E. coli karena pencucian yang tidak bersih, lalu adanya telur cacing akibat pemupukan atau pencucian dengan air yang sudah tercemar. Lalu yang ketiga, makanan yang difermentasi adalah makanan yang diolah dengan berbagai mikroba seperti ragi dan juga cendawan. Kalau yang nabati contohnya tauco, kecap, tempe, oncom, tempoyak, tape. Kalau pada hewani itu contohnya terasi, petis, daging asap. Nah, ciri-cirinya dia harus tercium aroma asli makanan fermentasi, tidak ada perubahan warna, aroma dan juga rasa. Nah, yang kedua, bebas dari cemaran serangga ataupun hewan lainnya. Yang ketiga, tidak terdapat noda-noda pertumbuhan benda asing seperti spot-spot berwarna atau jamur gundul pada tempe dan juga oncom. Adapun bahaya kontaminasinya hampir tidak ada, yang ada hanya perubahan tekstur dan rasa karena fermentasi tidak terjadi atau ada bakteri lain yang tumbuh. Lalu makanan olahan pabrik. Nah, biasanya makanan olahan pabrik itu dikemas dalam kaleng, botol, dus, bag secara vakum ataupun biasa. Ciri-cirinya dia harus terdaftar di Badan POM dengan kode nomor, ada kalau dia impor berarti ada NL-nya, kalau dia dalam negeri ada MD-nya. Nah, kemasannya masih baik, utuh, tidak rusak, bocornya tidak kembung. Lalu minuman itu, kalau minuman dalam botol dia tidak boleh berubah warna, tidak boleh keruh, dan tidak ada gumpalan. Nah, harus dikonsumsi itu sebelum kadaluarsanya, segelnya masih tertutup dan terpasang dengan baik, lalu adanya merek ataupun label yang jelas nama pabrik pembuatnya. Adapun bahaya kontaminasi dari makanan olahan pabrik yaitu adanya yang pertama Clostridium botulinum, yaitu pada makanan protein dalam kaleng. Lalu adanya logam berat, itu biasanya berasal dari kaleng dengan kelingan Petri. Lalu yang berikutnya adanya kerusakan pada makanan yang sudah kadaluarsa. Nah, sumber bahan makanan yang baik itu yang pertama dia diawasi oleh prosesnya itu ya, proses olahan makanan itu diawasi oleh pemerintah dan juga resmi. Lalu tempat potong lainnya itu harus diketahui dan diawasi petugas inspektur kehewanan atau peternakan. RPH itu kepanjangannya rumah potong hewan ya, rumah potong hewan. Jadi rumah potong hewan itu harus di bawah naungan pemerintah. Lalu kalau misalnya menggunakan tempat potong lain, itu harus diawasi petugas inspektur kehewanan atau peternakan. Lalu adanya tempat pelelangan ikan atau TPI yang diawasi instansi perikanan. Pusat penjualan bahan makanan dengan sistem pengaturan suhu yang dikendalikan dengan baik seperti swalayan. Lalu tempat penjual bahan makanan yang diawasi pemerintah dengan baik. Lalu industri pengawetan atau distribusi bahan makanan yang telah berizin. Perusahaan yang khusus di bidang penjualan bahan mentah dan dikelola dengan persyaratan kesehatan serta diawasi pemerintah. Dan yang terakhir, lokasi tempat produksi sayuran, buah, atau ternak, seperti daerah pertanian, peternakan, perkebunan, dan juga kolam ikan. Nah, yang kedua, penyimpanan bahan makanan. Nah, dari segi penyimpanan, makanan adalah sekumpul senyawa organik yang membutuhkan udara untuk proses bernafas atau oksidasi. Nah, makanan yang baik adalah makanan bergizi yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup termasuk manusia, tapi juga disukai oleh bakteri. Oleh karena itu, biasanya makanan yang sudah terkena bakteri akan mudah menjadi rusak. Adapun penyebab kerusakan pada makanan yang pertama tercemar oleh bakteri,
baik secara alami atau karena adanya perlakuan manusia. Yang kedua, adanya enzim seperti pematangan buah. Lalu yang ketiga, secara mekanis adanya gesekan, tekanan, dan juga benturan. Nah, adapun sifat dan karakteristik dari bakteri, yaitu pertama berdasarkan dari sifat hidupnya. Jadi ada saprofil, yaitu tumbuh dengan baik pada suhu negatif 15 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius, jadi maksimalnya 20 derajat Celcius. Lalu ada psikotrop, yaitu tumbuh baik pada negatif 5 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Lalu ada mesofil, tumbuh baiknya pada 5 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Termofil pada 40 sampai 55 derajat Celcius. Termotrop pada 15 sampai 46 derajat Celcius. Kalau berdasarkan daya tahan terhadap panas, ada yang rentan panas, ada yang tahan panas, ada yang termodurik. Nah, kalau yang rentan panas berarti dia akan mati pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit. Ya, 10 menit. Nah, kalau tahan panas itu akan mati pada suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit. Kalau termodurik itu akan mati pada suhu 60 derajat Celcius pada waktu 10 sampai 20 menit atau pada suhu 1 menit 100 derajat Celcius dalam waktu 10 menit. Nah, berdasarkan faktor lingkungan hidupnya, pH bakteri patogen umumnya hidup pada pH 6 sampai 8. Kadar airnya itu biasanya proporsi kandungan air bebas dalam makanan terhadap jumlah tipe air. Nah, air bebas ini biasa digunakan oleh mikroba. Nah, adapun kadar air bakteri itu sebanyak 0,91, sedangkan kadar air jamur itu 0,87 sampai 0,91. Nah, suhu lingkungan adalah suhu optimal bakteri, yaitu bakteri patogen yang tumbuh pada suhu yang sama dengan manusia, yaitu 37 derajat Celcius. Nah, kandungan nutrisi seperti nitrogen, protein dan juga air bebas. Nah, itu biasanya makanan yang mengandung keduanya itu mudah rusak atau perishable food. Lalu yang berikutnya kelembaban relatif humidity atau RH, yaitu kandungan uap air udara dibandingkan pada kandungan uap jenuh. Nah, bakteri biasanya tumbuh baik pada kelembaban yang tinggi, yaitu kelembaban di atas 70%. Nah, itu seperti biasanya seperti di daerah-daerah tropis. Lalu adanya zat inhibitor atau penghambat tumbuh yang menghambat pertumbuhan bakteri seperti logam, pengawet, dan mikroba lainnya. Nah, berdasarkan kebutuhan oksigen, ada yang secara aerob, ada yang secara anaerob. Nah, kalau yang aerob berarti butuh oksigen untuk pertumbuhannya. Contoh dari bakterinya yaitu Salmonella, Shigella, dan Staphylococcus. Nah, kalau yang anaerob itu bisa hidup tanpa oksigen, contohnya Clostridium botulinum itu pada makanan kaleng-kalengan. Lalu adanya Clostridium perfringens yaitu pada luka gangler, pada luka gangren. Nah, itu biasanya pada ini ya, pada adanya bahan-bahan makanan, konsumsi makanan yang sudah rusak. Itu biasanya mengandung Clostridium botulinum, Clostridium perfringens. Nah, biasanya berdasarkan pertumbuhnya ada 3 fase. Itu yang pertama logaritmik fase, itu pada suasana yang cocok bakteri tumbuh dengan cepat dengan cara membelah diri sehingga jumlahnya meningkat. Yang kedua adalah stationary fase, itu pada suhu dingin biasanya bakteri berhenti tumbuh tetapi tidak mati, jadi posisinya itu dia dorman. Nah, sehingga jumlahnya itu konstan. Yang ketiga yaitu lag fase, itu pada suasana yang tidak cocok atau kurang makan sehingga pertumbuhan bakterinya terhambat dan banyak yang mati sehingga jumlah bakterinya menurun. Lalu cara penyimpanan makanan sesuai dengan suhu ada 4 cara penyimpanan makanan. Yang pertama cooling, yaitu menyimpan pada suhu 10 sampai 15 derajat Celcius. Itu contohnya pada minuman, buah, dan juga sayuran. Lalu ada chilling, yaitu penyimpanan dingin pada 4 sampai 10 derajat Celcius. Itu biasanya pada bahan makanan yang berprotein yang akan segera diolah. Yang ketiga ada freezing, yaitu penyimpanan dingin sekali pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Itu pada bahan berprotein yang mudah rusak untuk jangka waktu 24 jam. Lalu ada frozen, yaitu penyimpanan beku pada suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Itu digunakan biasanya pada bahan makanan berprotein yang mudah rusak pada jangka waktu
lebih dari 24 jam. Adapun hubungan waktu dengan suhu, jadi dari segi waktu diperhatikan lamanya makan disimpan. Jadi semakin lama makan itu disimpan, risiko kerusakan itu akan semakin besar. Lalu makan itu disimpan sesingkat mungkin. Bahannya itu harus segera diolah dan segera dikonsumsi. Kalau dari suhu penyimpanan makanan semakin rendah suhunya, maka makin lama bakteri tumbuh sehingga makanannya akan semakin tahan lama. Lalu dari produksi toksin biasanya diproduksi bakteri untuk mempertahankan tubuhnya. Nah, jumlahnya itu meningkat sejalan dengan jumlah bakteri. Jadi kita harus membuat suasana ruang penyimpanan itu tidak nyaman untuk penyimpanan bakteri, seperti penyimpanan terpisah untuk mencegah kontaminasi silang, bahannya tertata rapi di rak dengan sirkulasi yang baik, lalu pintunya tidak sering dibuka karena dapat meningkatkan suhu. Dari segi administrasi penyimpanan, jadi setiap bahan yang diterima harus diperiksa, dicatat dalam buku stok sebelum disimpan, meliputi nama, tanggal pembelian, nama tempat pembeliannya, nama petugasnya, sama tempat penyimpanan. Ini khusus untuk di industri pangan. Lalu bahan yang tidak layak disimpan itu ditolak kalau memang kondisinya tidak baik. Lalu kalau masih kondisinya itu baik, langsung dimasak. Nah, dari pemeriksaan bahan itu dilakukan secara organoleptik, yaitu dengan panca indera. Jadi dari bau, dari warnanya atau bentukannya, lalu dari teksturnya. Nah, catatan dari administrasi keluar masuk arang sangat berguna itu untuk menyusun rencana kebutuhan. Keluar masuk barang ya maksudnya. Jadi barang apa yang dibutuhkan, barang apa yang dipesan, dan barang apa yang misalnya dibutuhkan dalam waktu dekat, dibutuhkan dalam waktu yang jangka panjang, dan kapan kadaluarsanya itu biasanya harus tercatat dengan rapi agar tahu kapan barang kadaluarsa dan kapan yang harus diolah secara cepat. Nah, lalu dari segi administrasi penyimpanan itu harus mempunyai petugas khusus yang mengambil atau menyimpan barang untuk memantau keamanan pangan atau makanan. Prinsip yang ketiga yaitu pengolahan makanan. Nah, pengolahan makanan ini merupakan pengubahan bentuk dari bahan mentah menjadi makanan yang santap. Nah, itu harus mengikuti kaidah cara produksi makanan yang baik atau CPMB atau Good Manufacturing Practice atau GMP. Nah, yang pertama, persiapan dari tempat pengolahan atau dapur harus memenuhi standar dan prasyarat higiene sanitasi. Lalu dari segi persiapan rancangan menu, itu menu harus disusun sesuai dengan kebutuhan data tentang jumlah dan juga jenis makanan, sehingga pencatatan bidang itu sangat dibutuhkan. Lalu faktor yang diperhatikan adalah pemesanan dari konsumen, ketersediaan bahan, jenis dan juga jumlahnya, keragaman variasi dari setiap menu, proses pengolahan, dan juga tenaga ahli dari menu yang terkait. Lalu yang ketiga, peralatan masaknya. Jadi bahan itu tidak boleh melepaskan zat beracun pada makanan atau tidak mempunyai aroma batas. Contohnya pada kadmium itu sekitar kadar maksimumnya itu 0,01. Gejalanya kalau dia melebihi kadar maksimumnya yaitu kerusakan ginjal, tulang, dan juga gigi. Kalau pada stibdium, kalau dia melebihi ambang batas itu berarti dia akan mengalami kerusakan usus juga syaraf. Yang B, dijaga keutuhannya, jadi tidak boleh ada peralatan yang patah, gopel, penyok, digores, retak, karena akan menjadi sarang kotoran dan juga bakteri. Selain itu juga akan menyebabkan tidak dapat dicuci dengan sempurna sehingga sumber kontaminasi. Yang ketiga, secara fungsi tidak boleh mencampur alat untuk makanan masak dan juga bahan mentah, jelas terpisah antara yang mentah dan yang masak. Lalu dari segi peletakan, alat bersih harus diletakkan pada tempatnya masing-masing sehingga mudah dicari. Yang keempat, peralatan makan dan minum. Nah, jadi segi bentuknya harus utuh, tidak cacat atau tidak rusak, tidak retak, tidak berlekuk-lekuk, dan tidak membahayakan. Nah, alat yang sudah dibersihkan itu dilarang dipegang di tempat makan
tempat makanan atau minuman atau mulut menempel karena dapat terjadi pencemaran mikroba melalui jari tangan ataupun dari pinggiran-pinggiran air liur mulut kita ya. Lalu yang ketiga, alat bersih itu harus disimpan dalam rak yang terlindung dari serangga dan juga tikus. Yang terakhir, alat bersih itu harus dikeluarkan bila akan digunakan. Yang kelima, wadah penyimpanan makanan. Dari segi peralatan penyimpanan itu harus terpisah antara makanan matang dan juga makanan mentah, antara bahan yang kering dan bahan yang basah, dan juga dari setiap jenis makanan. Lalu penyimpanan secara terpisah itu dimulai dari wadahnya. Jadi sesuaikan dengan wadahnya, lalu diperhatikan cara pemisahan makanan dengan benar. Dari segi penyajian, jadi adanya lemari display atau etalase atau lemari kaca yang tetap harus mengikuti prinsip pemisahan wadah untuk setiap jenis makanan, adanya sirkulasi udara yang cukup, dan terlindung dari jamahan orang, serangga, dan juga tikus. Rak penyimpanannya harus bersih, kering, dan sejuk, tidak terkena sinar matahari langsung, mudah dijangkau oleh petugas, lalu jarak rak terendah dari lantai dan dari dinding sekitar 15 cm, dan yang tertingginya tidak boleh menyentuh langit-langit. Yang kedelapan, peralatan untuk pencucian. Yang kedelapan, peralatan untuk pencucian. Jadi harus ada dibersihkan bahan makanan juga peralatannya. Tempat cuci tangannya harus terpisah dengan tempat cuci lainnya. Yang kesembilan, pencucian pencemaran. Pelindung pencemaran. Nanti kalau waktunya habis, silakan masuk lagi ke link yang sama ya. Baik, yang kesembilan, pelindung pencemaran. Nah, jadi setiap petugas di industri pangan itu harus menggunakan pakaian kerja, minimal celemek atau apron, dan juga harus menutup rambutnya agar makanan tidak terkontaminasi dengan rambut. Lalu penjamah makanan matang itu disediakan sarung tangan plastik sekali pakai dan juga masker penutup mulut dan juga hidung. Lalu yang ke-10, fasilitas sanitasi. Dari segi fasilitas sanitasi yang dibutuhkan untuk keperluan pembersihan dan pemeliharaan atau house dan maintenance. Jadi harus lengkap. Yang kedua, adanya jamban dan kamar mandi dengan air yang melimpah. Yang ketiga, adanya tempat sampah yang tertutup. Yang terakhir, adanya saluran pembuangan air limbah atau spal dan air hujan lancar dan juga tertutup. Yang 11, pemilihan bahan dan juga melakukan penyortiran. Jadi bahan dari gudang atau pasar itu harus dipastikan tidak ada yang rusak. Kalau ada yang rusak, makanya perlu disortir. Jadi kalau ada yang rusak itu harus disingkirkan atau ditolak atau dibuang. Nah, ada pun keuntungan dengan melakukan penyortiran atau pemilihan bahan, itu biasanya dapat membuang sumber penularan atau perusak makanan. Yang kedua, menjaga mutu dan keawetan makanan. Yang terakhir yaitu mengurangi risiko dari pencemaran makanan. Lalu yang ke-12, adanya persiapan bahan. Dimulai dari mencuci bahan dengan air yang mengalir, memotong dengan ukuran kecil atau sesuai dengan dikehendaki, membuang bagian yang rusak, layu atau yang bernoda, memasukkan potongan bahan ke tempat yang bersih dan terlindung dari serangga. Lalu bahan siap dimasak. Nah, jika sudah dimasak tidak boleh terlalu lama di luar kulkas. Yang ke-13 adanya peracikan bumbu. Nah, ini biasanya hampir sama ya, semuanya harus dibersihkan dengan air mengalir. Kalau yang berupa biji-bijian itu harus direndam untuk membuang debu dan sampahnya. Lalu disiapkan alat penghancur yang bersih seperti ulekan, blender, dan sebagainya. Lalu menghaluskan bumbu, memasukkan ke dalam tempat yang bersih dan terlindung dari serangga. Lalu segera dimasak. Dan tidak boleh dibiarkan terlalu lama di luar kulkas. Jadi kalau tidak digunakan lagi, dimasukkan kembali ke dalam kulkas. Lalu yang ke-14 berupa persiapan pengolahan. Nah, itu dimulai dari menyiapkan wajan, kuali untuk mengolah, menuangkan air, minyak atau mentega, memasukkan bahan secara bergilir sesuai dengan tata cara memasak, dan meratakan suhu makan dengan cara membalikkan dan mengaduk sehingga semua bahan matang. Gunakan api yang tidak terlalu tinggi sehingga seluruh bagian matang secara merata. Nah, untuk tingkat kematangan dari makan itu sangat penting diperhatikan. Karena apa?
karena makanan yang tidak matang itu akan memungkinkan bakteri masih hidup atau berkembang di dalam makanannya, sehingga yang mengkonsumsinya itu akan bisa mengalami keracunan akibat dari keberadaan bakteri tersebut. Lalu prioritas dalam memasak itu yang pertama mendahulukan memasak makanan yang tahan lama seperti menggoreng bahan-bahan yang kering, lalu makan-makan yang rawan seperti kaldu, kuah, dan sebagainya itu dimasak pada waktu akhir masak, lalu menyimpan bahan makanan yang belum waktunya dimasak dalam lemari es, menyimpan makanan yang matang yang belum waktunya dalam keadaan panas, lalu uap makanan jangan sampai mencair dan masuk ke dalam makanan karena akan menyebabkan kontaminasi ulang. Lalu makanan yang masak tidak boleh dijamah dengan tangan telanjang. Untuk mencicipi makanan harus menggunakan cara khusus mencuci. Nah, itu merupakan beberapa prioritas yang harus dilakukan dalam memasak. Saya stop dulu ya, nanti masuk lagi ke link yang sama ya. Baik, Bu.